Nikita Mirzani dan Mail ini, kita di contoh ini, ketika mereka di Polda itu kan terpisah tahanannya nih, dan kemarin sempat bertemu gitu. Itu kalau boleh dilihat, itu gambaran seperti itu yang saling berpelukan, mungkin ada kesedihan. Bunda melihatnya seperti apa sih Bu? Sosok orang yang dekat selama ini dimanapun mereka berada tuh selalu berdampingan, tiba-tiba ketika dijebloskan ke penjara mereka harus dipisahkan tahanannya, terus akhirnya 3 bulan dipertemukan lagi gitu, dan akhirnya itu berpelukan, saling ada humanisnya lah mungkin. Ya nggak dalam artian yang negatif ya, memang mereka dekat selama ini saling support gitu ya. Tapi gara-gara sebuah kesalahan dalam mengambil keputusan yang fatal, sehingga ini dua-duanya harus menerima resiko itu. Makanya kenapa kita tuh kan kalau dalam bekerja ya Pak, itu dihadapkan pada banyak pilihan ya. Apapun pekerjaannya deh, apapun pekerjaannya kita akan ketemu dengan banyak sekali keputusan yang harus kita buat. Nah, banyak orang itu menjadi nggak karu-karuan karena keputusan yang diambil salah. Termasuk saya. Ya, saya juga ngalamin kok mengambil keputusan salah gitu. Nah, tetapi sorry, emang pengen dia. Ntar ya sayang, dia pasti lapar tuh. Namanya Tengsi. Tengsi itu apa? Tengeng, tapi panggilan sayangnya Tengsi. Oke, Sorry, lanjut ya. Oke, jadi karena satu keputusan yang salah dibuat, akhirnya menyebabkan satu akibat yang fatal. Saya nggak ngerti ya, kedekatan mereka itu ada nggak sih saling belajar, atau nggak gegabah-gegabah amat kayak kemarin gitu ya. Statementnya menurut saya gegabah sekali gitu ya. Dan angka itu kan besar sekali gitu loh ya kan. Nah, kenapa ditangkap juga sebagai pemerasan? Karena terlalu besar untuk supaya nggak bicara gitu. Nah, lagian kalau mau agreement kan harusnya kertas ya, setuju tanda tangan. Menurut saya sih ini praktek yang sangat umum gitu ya. Kenapa juga nggak gitu ya, karena jadi si asistennya menurut saya harusnya kan melindungi si bohirnya ya. Ini kok enggak gitu ya saya ngeliatnya. Tapi ya karena mereka udah deket lama, jadi ya peluk-pelukan itu ya menunjukkan bahwa mungkin ya, saya berasumsi aja mereka saling menyesali juga gitu loh. Menyesali ini terjadi gitu. Tapi nggak bisa apa-apa karena yang sana buat rekaman gitu. Tidak ada bukti otentik. Nah, tetapi juga nanti di pengadilan, nah itu yang akan jadi battleground gitu ya. Yang satu belain diri pasti, yang satunya juga pasti akan bela diri gitu. Atau dua-duanya mau sepakat ambil keputusan, ya udah kita sekongklan aja. Nah, kalau udah ambil kesepakatan ini, ya itu akan belasan tahun itu kenanya tuh, pemerasan yang terbukti gitu loh. Nah, atau masuk ke ranah khilaf ya, dan kawan-kawan lah, bahasa-bahasa kayak gini. Nanti ahli hukumnya ini biasanya yang merancang situasi gitu. Nah, tetapi juga mesti dilihat apakah si asisten udah biasa dengan cara kayak gini untuk dapetin duit gitu loh. Nah, ini kan juga sebenarnya bukan perilaku yang melindungi bosnya ya, kalau begini caranya gitu. Tapi apakah si bos juga tahu gitu dengan cara seperti ini? Kalau dari ceritanya Eva sih saya ngelihatnya kok kayaknya model gini biasa ya dilakukan gitu loh. Jadi ya kalau tadi dilihat seperti itu ya, saya ngelihatnya ya mereka udah kayak gini nih, udah ya sekatannya udah lama gitu ya. Bisa jadi saling kenalnya udah dalam gitu ya. Tapi satu keputusan yang fatal yang dibuat membuat mereka nasibnya jadi seperti ini gitu. Melihat penampilan Nikita Mirzani yang kemarin pada saat
keluar dari Polda menuju ke Cipinang itu sangat matching gitu dengan dia berpenampilan tetap cantik, terus bodinya juga masih tetap cantik, dan dandanannya juga lebih natural gitu. Bunda sendiri, apakah ini bisa dilihat dengan orang ini merasa walaupun gue di penjara gue nggak ada apa-apa loh, gue happy aja gue jalanin, bisa terlihat seperti itu nggak sih Bun dengan penampilan seperti itu, pengemasannya di sendiri? Ya, saya ngelihatnya dia baik-baik aja ya, artinya bisa jadi ya, ini bisa jadi ya, disadari betul bahwa ya sudah, emang ini akibat itu gue mesti kayak gini gitu. Tapi beliau kan public figure ya, biasanya kalau public figure itu ya tetap harus kelihatan baik gitu ya kan. Selain untuk menunjukkan bahwa I'm okay, I'm fine gitu ya, tapi juga Senyum. udah terbiasa rapi juga kan, udah terbiasa under the spotlight gitu, jadi kan udah biasa dengan penampilan seperti itu ya kan, nggak terus yang acak-acakan mukanya ditutup-tutup, malah enggak gitu kan, malah kebuka gitu ya di TV. Nah jadi memang secara mental saya ngelihatnya ya beliau siap untuk menjalani setiap tahapan gitu loh ya. Nah insya Allah sikap ini malah bisa membantu lawyernya nanti untuk membuat satu kerangka pembelaan hukum gitu ya. Nah tentang yang satunya ya saya sih kasat mata ngelihatnya ya gara-gara asisten beliau jadi kena seperti ini ya. Nah tapi ini kan pandangan umum aja ya, kalau motif yang sesungguhnya kita belum tahu nih Pak, motif sesungguhnya sampai ngomong seperti itu asistennya itu apa sih motifnya gitu ya kan. Apakah nggak tahu kalau ngomong kayak gitu akan ada dampak hukum ya, karena yang diteropong itu adalah motivasi kenapa dia ngomong gitu loh. Nah itu yang menurut saya sih lupa, mereka nggak hati-hati dalam ngomong-ngomong seperti ini gitu. Ini kan tadi yang Bunda bilang ini adalah antara artis dan manajernya atau asistennya yang sampai akhirnya sudah akrab dan sudah seperti adik kakak, klop banget, sampai akhirnya si asisten itu ada foto yang akhirnya foto itu dibuat sablonan di baju. Itu juga akhirnya salah satu yang mereka bilang I'm fine, I'm okay gitu. Keren kan baju gue gitu. Itu adalah salah satu foto di pesawat jet ya. Pesawat pribadi jet. Itu kalau bisa dilihat, apakah itu juga euforia dari Mail yang memang ini loh gue nggak ada apa-apa gitu, kita biasa aja gitu, seperti itu juga. Atau apa sih sebenarnya mau ditunjukin dari foto tersebut gitu, apalagi momennya yang ditunjukkan foto tersebut ketika keluar dari penjara. Sebenarnya itu kan simbol kebanggaan ya, simbol kebanggaan bahwa dekat dengan sang idola. Bisa-bisa asisten juga mengidolakan bosnya sendiri gitu ya. Artinya dari mengidolakan meningkat menjadi asisten gitu. Jadi apapun yang dilakukan ya gue tetap bangga malu misalnya gitu ya. Buat saya sih ini pemujaan ya dari seorang idola ke idolnya gitu loh ya kan. Dan dalam bentuk sablon segala macam, saya sih banyak lihat ya orang-orang buat sablon tentang idolanya misalnya gitu ya. Ini baik-baik aja karena ini benar-benar pemujaan dari seorang fans ke bintangnya. Nah yang jadi persoalan lagi-lagi, kalau emang sayang dengan idolanya nih ya, sayang banget, kenapa nyeburin idolanya gitu loh. Buat saya perilaku yang seperti ini belum ketemu nih kenapa ya, belum ketemu kenapa. Atau dari banyak kasus-kasus yang saking idolanya melakukan segala sesuatu tuh bablas gitu ya, sampai nggak mikir lagi nih ada konsekuensi hukum apa enggak, bisa juga ya, banyak yang kayak gitu. Atau saking cintanya sama idolanya malah ngedor ya,
pokoknya kalau gue nggak bisa punya dia harus mati karena nggak boleh ada yang memiliki dia misalnya. Nah ini perilaku yang sifatnya anomali gini ya, nggak lazim menurut saya itu seringkali nggak disadarin sama si bintang gitu loh, bahwa si asisten ini menyimpan pesona dan pemujaan yang alay gitu loh, yang lebay gitu, yang besar banget, sampai mau melakukan apapun yang bahkan ada konsekuensi hukum itu untuk si idola. Maksudnya baik ya, mau nyariin duit segede-gedenya, maksudnya baik, misalnya dalam kasus ini itu ya. Tapi caranya, saking dia udah terbius oleh kepemujaannya dia itu, udah nggak ada akal sehatnya lagi yang tersisa gitu ya. Ya kalau dia akal sehat, para asisten ini kan mesti ngerti hukum ya. Urusannya sama kontrak dulu kok, tiap menit ya. Yang saya tahu ya, mereka itu pegang kok yang namanya kontrak, si artis atau si public figure atau apa. Ya saya selalu bilang, para asisten harus ada yang belakangnya SH ya. Kalau dirimu bukan SH, gandeng yang SH untuk baca keamanan dan kenyamanan si kontrak. Jadi buat saya asisten itu harusnya udah paham gitu ya, apa-apa harus dalam kesepakatan kertas gitu loh, yang melindungi terutama yang dia puja ya kan. Siapa itu? Ya bintangnya, public figurnya gitu. Jadi buat saya banyak asisten itu yang juga sebenarnya fans gitu loh, bukan hanya kerja cari duit dan cari gaji gitu, enggak, tapi juga mereka pemuja si yang bersangkutan itu gitu sih.